Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam kebaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang masih Engkau berikan dan kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya mengurapi kami sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang yang bernama Barbara Parker pernah mengatakan sebuah kata bijak. Dia katakan, jika engkau katakan aku hendak melakukan sesuatu yang baik, lakukanlah dan lakukanlah tepat waktu. Tentukan batas akhirnya, selalu siap melakukan yang baik. Nah, perkataan ini mendorong dia bahwa dalam melakukan sesuatu yang baik, tidak hanya di dalam konsep semata, tidak hanya di dalam pikiran semata, tapi harus sampai kepada sebuah aksi nyata yang dapat kamu lakukan dan yang dapat dirasakan oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, perkataan ini sebenarnya menjadi hal yang sangat baik bagi kita pada saat ini. Kenapa kami katakan hal yang sama baik pada saat ini? Banyak orang sekarang dia banyak merencanakan untuk melakukan hal-hal yang baik, tapi realita dari rencana yang dia rencanakan tidak dilakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Paulus memberikan sebuah pengajaran praktis kepada jemaat Kolose. Kenapa kami katakan sebuah pengajaran praktis? Yaitu sebuah pengajaran yang mampu dilakukan dan yang benar-benar berbeda daripada pengajaran yang lain. Pengajaran praktis ini menjadi ciri khas tersendiri bagi orang Kristen Kolose pada saat itu, di mana memang pada masa itu di tengah-tengah jemaat Kolose banyak timbul pengajaran-pengajaran yang salah, banyak timbul pengajaran-pengajaran yang menyesatkan iman. Tapi lewat pengajaran yang dia sampaikan, Paulus ingin memberikan sebuah kesadaran bagi setiap orang yang percaya. Kesadaran akan kebenaran di dalam iman, di dalam Kristus. Kesadaran akan identitas orang Kristen itu sendiri. Nah Bapak Ibu, dalam pengajaran itu
Paulus sampaikan kepada setiap orang yang percaya tentang manusia yang baru. Apa yang menjadi ciri khas tentang manusia yang baru yang disampaikan oleh Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, Paulus mau mengatakan bahwa orang-orang yang percaya itu tentu harus dia lakukan kepercayaannya lewat tindakan setiap saat. Manusia yang baru yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa setiap orang sudah dibenarkan, sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Maka sebagai manusia yang baru, mereka harus menunjukkan pembenaran itu di dalam kehidupan yang baik, di dalam kehidupan yang benar, di dalam teladan yang boleh ditiru oleh setiap orang. Paulus mengatakan bahwa orang-orang beriman yang ada di Kolose bukan lagi orang-orang yang sama seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua yang diajarkan oleh Paulus dalam hal manusia yang baru, dia mau mengatakan bahwa manusia yang baru yang sudah ditebus di dalam Kristus tentu mempunyai sebuah kesabaran yang lebih daripada orang yang seharusnya. Nilai kesabaran, praktek kesabaran, dan bukti daripada kesabaran harus benar-benar nampak dan teruji bagi setiap orang yang percaya. Perbedaan antara orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan orang yang tidak percaya harus benar-benar kelihatan. Lalu Bapak Ibu, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita, pengajaran yang boleh kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-15. Paulus katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Yang pertama dikatakan damai sejahtera Kristus yang memerintah. Artinya ketika orang yang percaya sudah ditebus oleh Yesus Kristus, maka yang memerintah, yang mengendalikan kehidupannya yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera Kristus yang akan menggerakkan setiap orang untuk bertindak sesuai dengan kehendak Kristus. Damai sejahtera Kristus itu yang memanggil kita untuk menunjukkan sebuah aksi nyata di tengah-tengah kehidupan setiap saat. Sehingga ketika damai sejahtera Kristus yang memerintah, maka hasil daripada damai itu yaitu perbuatan yang baik. Dalam ayat yang ke-16, Paulus juga katakan, kalau pertama tadi hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah. Kalau yang kedua dalam ayat 16 dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Perkataan Kristus. Artinya lewat kehidupan kita, lewat kehidupan orang-orang percaya, orang akan mengenal bagaimana perkataan-perkataan Kristus itu. Penuh kasih, penuh kelemah lembutan dengan segala kekayaannya. Penuh pengampunan, bukan dengan perkataan-perkataan yang tidak benar. Makanya dikatakan dalam ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perkataan Kristus akan melahirkan rasa syukur. Perkataan Kristus akan melahirkan keteladanan di dalam segala kehidupan, termasuk di dalam segala pengajaran. Perkataan Kristus akan membuat orang-orang yang percaya mengucap syukur di dalam hatinya dan mengucap syukur lewat segala perbuatannya. Dalam ayat yang berikutnya dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini yang terakhir. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita saat ini? Apakah yang kita lakukan itu udah sesuai dengan kehendak Kristus atau bukan? Banyak sekarang ini Bapak Ibu
perkataan-perkataan yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Tapi dikatakan lakukanlah semuanya dengan perkataan dan perbuatan. Lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Artinya ketika kita melakukan yang baik, kita tidak lagi mengharapkan sesuatu yang setimpal dengan yang kita lakukan. Karena apa? Karena perkataan, pekerjaan, dan perbuatan kita itu karena ada sebuah kesadaran, karena Kristus sudah memerintah dalam hatiku, karena Kristus sudah mengendalikanku, dan apa yang kulakukan ini sebagai caraku untuk bersyukur kepada Tuhan, bukan untuk mencari kehormatan, bukan untuk mencari pujian. Kalau selama ini kita masih kecewa ketika kita melakukan yang baik, tapi orang meresponnya dengan hal yang baik, berarti kita belum melakukan seperti yang diinginkan oleh Tuhan, atau belum kita melakukannya seperti melakukan di dalam Kristus. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan, setiap orang yang sudah dilahirkan memperoleh hidup yang baru, manusia yang baru, dia tidak lagi melakukan pekerjaan di dalam kehidupannya untuk mendapat kehormatan. Dia tidak lagi melakukan segala perbuatan untuk mendapat pujian. Tapi justru cara dia melakukan beraksi atau berbuat sebagai rasa syukurnya, sebagai bentuk rasa hormatnya kepada Tuhan, dan sebagai tanggung jawab di dalam keberimanannya. Sekali lagi, setiap orang yang percaya diajak untuk melakukan yang baik sesuai dengan ketentuan dan koridor Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk melakukan hal yang baik sesuai yang Kau kehendaki. Kami percaya ketika Tuhan bersama dengan kami, hal yang baik akan kami hasilkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat Bapak Ibu. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.